Baik teman-teman, sebelum nunggu temennya, kita mulai aja dulu ya, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Teman-teman, kita lanjutkan materi kita KWU. Oh ya, ini gabungan ya, saya lupa Bekasi sama Jakut. Ya, Jakarta Utara, benar ya? Iya, Ada Pak. 28 orang. Nanti kita coba bikin kelompok untuk bisnis plan ya. Ini saya materi tentang bisnis plan, tapi nanti saya belum tahu jumlah totalnya berapa. Kita lihat nanti di absen biar kita coba bagi berapa kelompok gitu ya. Karena nanti kalian akan presentasi pada saat UAS, ujian akhir semester. Jadi nanti UAS-nya adalah presentasi ya. Presentasi dari bisnis plan yang akan kalian buat. Nah, di sini materi kita tentang bisnis plan. Ini saya coba share dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Belum, Pak. Sudah? Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, teman-teman, di sini kita coba bahas ya, apa sih sebenarnya bisnis plan ya? Karena di sini kita lihat, karena ini modul seri kewirausahaan memang dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi nanti akan coba saya share ya di grup berkaitan dengan modul seri kewirausahaan. Jadi nanti kalian teman-teman bikin bisnis plan-nya, ya dalam arti ini bentuknya seperti ini loh. Jadi ini contohnya ya. Contoh dari bisnis plan nanti ada semua. Jadi ketika nanti kalian lihat ini ya, saya kirim. Nah, ini kita coba bahas secara general seperti apa sih bentuk bisnis plan ya. Kenapa pentingnya bisnis plan gitu kan? Bagaimana bisnis plan ini bisa mengembangkan dalam bisnis kita ya ke depannya nanti. Nah, ini nanti coba saya besarkan. Suara saya masih kedengaran ya? Bagus ya atau gimana? Kresek-kresek? Jelas, Pak. Gas apa? Gas 3 kilo? Aman, Pak, aman. Oke, saya perbesar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, di sini adalah modul seri kewirausahaan ya, menyusun bisnis plan bagi wirausaha pemula ya. Ya, karena mungkin di Kementerian Koperasi dan UMKM itu banyak sekali ya binaan-binaan UMKM. Ketika waktu itu saya ikut program yang memang belum sempat ya terjadi karena memang ada faktor internal ya di sana. Cuman memang ketika saya waktu itu ikut dalam timnya Kementerian Koperasi dan UMKM ini, ya karena memang banyak sekali UMKM tapi tidak tidak ada mentornya ataupun pendampingnya gitu. Sehingga agak kesulitan bagi Kementerian Koperasi dan UMKM ini untuk mendata secara real. Karena kan banyak sekali kalau dihitung mungkin kalau seluruh Indonesia pasti ya, untuk wilayah Jabodetabek aja ataupun Jakarta khususnya itu banyak gitu. Dan juga banyak yang tidak terdata. Nah, kenapa pentingnya ketika kita punya dalam arti punya networking atau jaringan ya ke Kementerian Koperasi dan UMKM ini kan banyak sifatnya itu nanti pelatihan dan juga mungkin bisa jadi permodalan dan lain sebagainya ya, termasuk juga nanti bantuan dalam hal pembuatan sertifikat ya, sertifikasi di Kemenkumham berkaitan dengan logo, branding dan sebagainya gitu. Makanya dia memfasilitasi. Cuma memang kemarin waktu itu tahun kemarin sih pas masih COVID ya, kalau salah 2021 tuh. Saya itu memang banyak sekali UMKM belum tersentuh gitu. Nah, keinginan itu bagaimana dengan adanya modul seri kewirausahaan ini ya banyak wirausaha pemula dia menjadi seorang entrepreneur ya, menjadi seorang entrepreneur pemula tapi dia berpikir mengembangkan gitu. Nah, bagaimana cara mengembangkan bisnisnya dengan ini ya, dengan cara membuat bisnis plan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat nih saya karena memang di sini ada lengkap ya semacam modul ya, ada daftar isi dan pengertian dan sebagainya. Oke, ini saya coba secara general sebelum mungkin nanti teman-teman ingin praktekkan ya membuat bisnis plan ini. Nah, di sini coba kita lihat teman-teman kenapa sih pentingnya bisnis plan gitu ya. Karena memang dalam memulai usaha yang kemarin materi-materi kita sebelumnya kita harus pahami dulu gitu.
Pertama, bagaimana mindset ya, mindset kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini harus kita coba gali lagi. Kenapa? Karena emang tadi kita ketika memulai suatu usaha kan pasti kita coba bangun mindset kita dulu. Ya, bagaimana kita harus tahu resikonya, kita harus tahu bagaimana peluangnya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal pentingnya bisnis plan di sini bahwa peluang usaha adalah suatu bidang kebutuhan ya, di mana seorang wirausahawan dapat mengelola usaha di bidang tersebut secara menguntungkan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita berbisnis ya untung ya, kita bicara untung. Nah, bisnis plan ini dibuat berarti kita bicara untung. Nggak mungkin ketika teman-teman membuat bisnis plan bicara rugi. Misalnya dibuatlah bisnis plan itu, misalnya di tahun ataupun mungkin di bulan kedua kita rugi Pak karena kita baru, kan nggak mungkin. Karena kan bisnis plan ini kan kita tawarkan nih teman-teman, kita tawarkan ke jaringan, entah itu nanti ke Kementerian Koperasi UMKM, ke pemodal ya, ke mitra dan lain sebagainya. Nah, pasti kan kita bicara bagaimana ini untung. Ya, kalau sekarang kalau saya lihat di media sosial, entah dulu di IG ataupun Facebook, itu banyak sekali penawaran-penawaran teman-teman. Kalau lihat di medsos, banyak sekali penawaran-penawaran franchise dalam hal waralaba ya, dari laundry, dari makanan kecil ya, boba itu kan hanya dengan 5 juta, dengan modal 5 juta, untung dalam waktu 2 bulan. Nah, berarti kan dia istilahnya apa ya? Ingin menarik pemodal ataupun mitra ya untuk bekerjasama. Ya, dia katakan bahwa dengan modal 5 juta, 2 bulan balik modal, gitu kan. Terus kemarin saya lihat itu laundry ya dengan 167 juta, itu udah plus tempat, terus partisi, pokoknya udah lengkap dah ya. Itu kurang lebih dia menggaransi bahwa mendapatkan passive income sebulan itu kurang lebih 5 sampai 6 juta gitu kan. Nah, ataupun mungkin ada tipe-tipenya sih kemarin saya lihat. Nah, berarti kan apa? Ketika kita bicara bisnis, kita bicara untung. Ya kan nggak mungkin juga teman-teman ya, kita mau menarik mitra juga gitu kan, pemodal, terus kita bicara, Pak nih karena kita baru 3 bulan pertama, kita nggak untung, ya nggak mau mitra kita, ya nggak mau istilahnya partner kita nantinya, pemodalnya gitu kan. Loh, saya gabung dengan Anda, saya ingin menaruh modal dengan Anda, ya saya pengen untung, nggak mungkin kan kita bilang, ya memang sih konteksnya itu tadi ya, dalam berwirausaha ataupun kita membuka suatu bisnis, ya tadi ya resiko, untung rugi pasti ada. Tapi kan ketika kita ingin menawarkan ya, menawarkan bisnis kita kepada mitra kita ataupun mungkin nanti investor ya bahasanya, ya pasti kita akan buat planning itu adalah untung. Nah, makanya di sini disebut dengan bisnis plan. Nah, bagaimana dalam bisnis plan ini? Ya, kemarin kalau kita bicara tentang menangkap peluang usaha ya, pertama bagaimana kita melihat dan membaca peluang pasar. Jadi teman-teman dalam membuat bisnis plan ini, ya sebenarnya kita lihat nih, pasarnya apa nih sekarang? Ya, apa yang harus kita, dalam arti harus kita garap. Nah, kemarin ketika menarik lagi, saya ketika di media sosial, di IG itu, sekarang banyak sekali menawarkan cloud kitchen, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu cloud kitchen nggak di sini? Udah ada yang pernah lihat? Ada nggak? Kalau teman-teman di media sosial, di IG terutama, itu penawaran cloud kitchen banyak. Udah ada di sini, yang lihat itu. Sudah ada belum, teman-teman? Mungkin teman-teman saking sibuk kerjanya ya, nggak sempat ngeliat media sosial ya. Bagus juga sih. Cuman ini menarik, teman-teman. Ketika kita bicara, saya kemarin nggak sengaja juga, saya pantau, saya lihat, loh, kok banyak sekali penawaran cloud kitchen. Cloud kitchen adalah ibaratnya dia menarik para pebisnis kuliner, teman-teman. Jadi gini, orang membuka usaha makan ya ataupun kuliner nih ya, dia kan perlu istilahnya tempat ya, dia perlu peralatan, toolsnya segala macamnya ya, SDM. Nah, para pelaku bisnis cloud kitchen ini dia menawarkan istilahnya, ya lu nggak usah lu bayar aja uang ya kan, paling murah itu sampai kurang lebih 5 juta itu udah disiapin tempatnya, gitu kan, sudah disiapin tempatnya. Jadi bahasanya kalau teman-teman lihat di mall tuh kayak semacam food court itu, tapi itu sewa kan food court. Nah, kalau cloud kitchen ini tidak, dia bagaimana lebih fokus kepada penjualan online. Misalnya gini, teman-teman udah punya nih bisnis bakso, mau buka cabang. Nah, buka cabang kan otomatis teman-teman harus cari tempat dulu, harus melihat prospek di sana seperti apa, terus nanti harus hitung-hitungan berapa peralatan. Nah, di cloud kitchen ini enggak, teman-teman.
dia sudah mempunyai istilahnya tempat, misalnya di wilayah kemarin itu paling banyak dia menawarkan memang yang lingkupnya itu adalah perkantoran, rumah, ya. Sehingga apa? Dia menempatkan tuh, entah itu ada yang di Tamrin, Kelapa Gading, itu kan. Hanya dengan modal 5 juta, dia sudah dapat cabang. Jadi misalnya nih, saya punya usaha bakso gitu, ingin istilah mengembangkan gitu. Ya udah, saya coba masuk ke cloud kitchen gitu ya. Cloud kitchen itu udah siapin tuh teman-teman tuh. Jadi udah di-skat-skat dia gitu ya, udah di-skat-skat itu nanti mungkin nambah-nambah dikit lah kita bawa perlengkapan dari kita. Nah, tapi yang menguntungkan di sana sudah ada manajemennya. Sudah ada manajemennya, marketingnya yang dibantu gitu kan. Jadi kita hanya menyiapkan SDM untuk yang masak tadi gitu. Nah, itu sekarang lagi berkembang nih teman-teman bisnis cloud kitchen. Namanya cloud kitchen dan mereknya banyak cloud kitchen itu ada yang Yummy Group, apalagi kemarin saya lihat tuh dan bervariasi. Ya, bahkan kemarin yang menarik itu saya lupa namanya apa itu, box apa itu ya. Dia menyiapkan ruang untuk marketing di situ. Jadi ada ruang khusus dia untuk marketing dalam arti untuk foto produk. Itu disiapin juga tuh orang yang untuk food fotografinya. Kan kita ada yang spesial teman-teman dalam bisnis kuliner itu ada yang spesial namanya food fotografi. Jadi memang nggak sembarangan fotografi yang ini. Kalau food fotografi dia sudah paham. Itu disiapin di sana. Ya, misalnya dia membuka variasi gitu kan. 5 juta dia dapat memakai food photograph, misalnya dapat ruangan ini segala macam. Itu disiapin sampai tenaga pemasarannya disiapin. Jadi memang sekarang kalau kita lihat peluang pasar itu banyak teman-teman. Nah di sini bagaimana cara menangkap peluang pasar itu bagaimana dengan melihat, ya membaca ini apa nih, dan itu menarik. Dan lucunya lagi cloud kitchen itu berkembang terus. Karena memang dia lebih ke online, jadi dia nggak buka offline. Jadi memang khusus. Misalnya gini, teman-teman udah punya nih bakso offline, udah 1 cabang, selebihnya online ya, masuk ke cloud kitchen. Nah, jadi cloud kitchen ini menawarkan bisnis, itu tadi cloud kitchen, bisnis khusus kuliner yang online. Dan dia menyiapkan tempat, dia hanya menyiapkan tempat, semua segala macamnya ya, sekat-sekatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat sekarang, kalau di sini kan menangkap peluang usaha adalah melihat, ya berarti orang yang mengawali cloud kitchen itu bagus tuh melihatnya. Ya, dia menawarkan ya bisnis plan-nya terhadap usaha dalam arti bisnisnya dia. Jadi dia nggak bisnis makanan, tapi dia bisnis tempat. Ya, menyiapkan tempat sama kayak mungkin Indomart, dia nyari mitra yang punya rumah, yang punya ruko, yang dekat pinggir jalan. Nah, dia menawarkan. Jadi dia bisa melihat. Nah, dalam bisnis plan bagi pemula, bagaimana kita melihat peluang pasar tadi. Dan ini sebenarnya menarik ya cloud kitchen ini, kalau untuk pemula nih menarik teman-teman sebenarnya gitu kan, yang suka dengan bisnis kuliner, daripada saya nyari tempat, sewa, bayar risik dan segala macam, gabung cloud kitchen aja. Tapi memang hanya khusus online gitu ya. Tapi nanti dia buka cabang lagi di mana-mana tuh. Nah, kita ikut lagi bermitra dengan dia. Jadi kita hanya menyiapkan SDM aja. Nah, ini kita lihat bagaimana menangkap peluang usaha dengan cara melihat. Lalu mendengar ya banyak sekali ya, apalagi khususnya dengan sekarang media sosial, teknologi, ya kita lebih banyak yang melihat apa sih yang ada di hadapan ini gitu kan. Ya, selain mungkin mendengar dari teman-teman pelaku bisnis lainnya, membaca, ya menulis dan lain sebagainya. Nah sekarang adalah pengertian bisnis plan ya. Kalau misalnya kita lihat di sini bisnis plan yang menarik adalah kalau kita lihat sini ada 2 kemungkinan ya dalam tindakan atau pekerjaan kita. Pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang, lalu yang kedua pekerjaan kita gagal sehingga kita harus memikirkan kembali rencana kita. Nah, kalau berhasil kita mendapatkan uang, kalau gagal, berarti kita harus kembali lagi ke rencana kita. Nah, namanya planning seperti itu teman-teman, plan. Nah, makanya bisnis plan itu merencanakan apa? Ya sebenarnya merencanakan berhasil, bukan merencanakan gagal. Ya kalau misalnya kita merencanakan gagal ya mana mau ya istilahnya investor atau mitra kita untuk bergabung. Tapi bagaimana kita merencanakan ini berhasil nih. Ya tinggal nanti pengolahannya. Ada Pak, ada, ya kan mitra misalnya nih dia bergabung ternyata dia gagal, ya udah mengeluarkan uang misalnya 100 juta bergabung nih dia karena mungkin ada tadi si pelaku usahanya menawarkan ya kerjasama dengan bisnis plan-nya. Lalu dia membuat suatu program dalam arti, oh Bapak gabung sama saya 100 juta, nanti akan balik modal nih, dalam waktu misalnya 10 bulan. Oh ternyata gagal nih, 2 tahun. Ya terjadi, bisa terjadi. Gitu. Kenapa tadi? Ya, karena gagal. Nah, gagalnya dari mana sih? Ya banyak teman-teman, dari pengolahan manajemennya, dari ya mungkin tadi ya kita tidak bisa melihat
pasar, inovasi, dan kreativitas yang mungkin akhirnya apa? Ya bisnisnya gagal seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan bisnis plan. Jadi bagaimana merencanakan bisnis itu supaya berhasil. Nah, dan pegangan kita untuk apa? Untuk mencari mitra. Ya, mencari mitra kita. Mitra apa? Mitra usaha, jelas. Kan nggak mungkin misalnya gini, teman-teman, oh saya ini modal saya terbatas, saya pasti cari mitra. Nah, bagaimana mencari mitra? Ya, kita buat bisnis plan kita. Kalau bahasanya prospektus bisnis lah ya, prospektus bisnis supaya apa? Meyakinkan tadi. Ya minimal kita menjalankan usaha kita ya, maksudnya gini, kita baru menjalankan usaha, tapi jangan tiba-tiba baru, tapi kita udah menawarkan, kan belum terbukti nih teman-teman. Ya minimal mungkin 1 tahun ya, 1 tahun berjalan. Misalnya kita jual istilahnya makaroni, ya, walaupun mungkin homemade ya, kita masih homemade, tapi dalam satu tahun ini ternyata progresnya bagus nih. Ya silakan, ya ataupun 6 bulan nih, 6 bulan ini untungnya progresnya kelihatan nih, hitung-hitungannya. Ya dari BEP, ROI-nya segala macamnya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa menawarkan nih. Ya, dalam arti untuk expense ya, untuk dalam arti menambah modal usaha. Ya, kita buat bisnis plan kita. Misalnya usaha makaroni misalnya kan homemade. Kita ingin coba kembangkan menjadi lebih profesional ya, mungkin yang tadinya kita hanya produksi dalam 1 hari 100, jadi misalnya 1000. Nah, karena terbatasnya modal dan alat-alat, akhirnya nggak bisa. Nah, bagaimana kita mencari itu tadi? Nah, di bisnis plan ini, teman-teman. Jadi, bisnis plan ini kita membuat produksi yang 1000, ya, yang dibutuhkan apa aja, alatnya, ruangan, dan segala macam, ya kita tuangkan di bisnis plan ini. Jadi, akhirnya apa mitra melihat, oh ya, ini udah jalan Pak, sebenarnya ini dalam waktu kurang lebih 7 bulan ini, dengan misal kapasitas 100-500, ini kita untung, misalnya kan. Misalnya dalam 1 hari ini, ya dalam per hari ini omset kita mencapai misalnya 5 juta misalnya kan. Nah, kalau kita ingin mengkalikan omset kita, maka kita perlu perluasan produksi gitu kan. Misalnya target kita 1000. Nah, kalau target 1000 ini ternyata kapasitas kita tidak memadai, kita maksimalnya 500, maka apa? Ya harus kita kalikan dengan apa? Entah itu dengan alatnya yang lebih bagus, lebih baik, ya lebih besar misalnya, terus ruangannya, SDM-nya dan sebagainya macamnya. Nah, ini kita tuangkan di business plan. Ya, misalnya ketemu nih anggarannya misalnya 50 juta. Nah, itu yang kita 50 juta ini bagaimana nih mitra kita nih, ya. Misalnya dia mau mendanai 50 juta, apakah modelnya kayak gimana? 50-50 dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Teman-teman di sana udah ajan Isya belum? Baru ajan, Pak. Oh, kita break dulu ya ajan ya. Oke, Pak. Baik, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat ya, rencana bisnis adalah dokumen yang harus dipersiapkan ya sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Ya, jadi sekali lagi, rencana bisnis adalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Jadi bisnis plan itu adalah sebuah dokumen yang memang harus kita siapkan nih teman-teman gitu. Walaupun mungkin gini, teman-teman bikin ini sekarang tidak terpakai, dalam arti belum terpakai, bukan tidak terpakai, belum digunakan. Tapi bisa jadi mungkin 5 tahun ke depan ataupun mungkin 10 tahun ke depan ketika kita ingin memulai bisnis kita, nah ini jadi pegangan di dokumen gitu loh. Nah, makanya bisnis plan ini merupakan suatu arsip gitu lah, suatu dokumen yang memang dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis ya. Di sini walaupun bisnis mungkin beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, namun setiap rencana bisnis punya beberapa elemen ya. Jadi kita lihat di sini apa aja elemen-elemennya ya dalam bisnis ini. Ada deskripsi bisnis, ada produk atau barang dan jasa, analisis pasar ya. Terus ada rencana pemasaran, rencana produksi, dan analisis keuangan. Jadi lengkap nih teman-teman. Ya, dalam satu bisnis plan kita nih sebenarnya ada beberapa item-item yang memang harus kita tuangkan. Ya, sehingga itu jadi berguna gitu ya. Nah, bisnis plan umumnya dalam bentuk perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan,
produksi dan sumber daya manusia. Ya, nanti ada contoh nih teman-teman, nanti teman-teman bisa contoh aja lihat ya di sini bagaimana dalam satu bisnis plan ini ataupun kalau misalnya di cover atau di copy ya ini satu bundle lah ya. Cuma sekarang kan lebih banyaknya kita media kan by PPT, PowerPoint ataupun PDF. Biasanya seperti itu ya. Kalau dulu memang kita lebih banyak buat istilahnya proposal bahasanya ya mungkin satu bundel seperti itu. Nah dalam bisnis plan juga sama teman-teman, isinya tadi ya bagaimana nanti berkaitan dengan pemasaran, analisa SWOT-nya, terus modalnya bagaimana, produksinya, lalu sumber daya manusianya, itu dijelaskan dalam bisnis plan ya. Nah di sini sebelum menyusun perencanaan usaha kita perlu memahami tentang pentingnya menyusun perencanaan usaha dalam bisnis plan ini. Nah di sini teman-teman mungkin saya lanjutkan aja. Nah sini saya coba ini kan ya bahwa kenapa bisnis plan itu penting? Ya kalau kita lihat di sini secara lebih detail menurut Baygrave ya ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Jadi sekali lagi kita membuat bisnis plan ini bahwa ya ini bagus nih layak gitu kan. Makanya tadi saya lihat kenapa cloud kitchen sekarang dia berkembang di media sosial ya. Dia ingin meyakinkan gitu bahwa cloud kitchen ini penting dalam bisnis kuliner gitu loh. Dan layak untuk diperhitungkan. Sehingga apa? Sehingga para pelaku bisnis kuliner ini tertarik gitu kan. Ya mungkin kemarin mindset-nya dalam arti mindset lamanya kita buka cabang tuh di mana-mana banyak ya dengan metode offline yang harus modal sampai MM-an, maka orang-orang yang bisnis di cloud kitchen ini dia menawarkan hanya dengan modal misalnya 5 juta sampai 10 juta, tapi dia sudah punya cabang. Tapi tadi sekali lagi bedanya apa? Online. Karena cloud ya, cloud kitchen kan bahasanya kan online. Gitu ya. Nah, ini kan menjadi peluang gitu kan. Sehingga apa? Layak dan menguntungkan gitu. Ini menguntungkan loh. Misalnya kita buat bisnis plan tadi, misalnya kita buat bikin makaroni, kita ingin kembangkan nih brand kita nih. Misalnya makaroni Alvan misalnya gitu kan. Nah, ini layak nih dan menguntungkan. Jadi misalnya kita coba bisnis plan ini kita tawarkan ke mitra kita ataupun mungkin pemodal sehingga dia tertarik gitu. Lalu adalah yang kedua untuk mendapatkan pembiayaan bank. Ya jelas ya, tadi kita nyari modal nih. Ya, dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak. Ya, karena dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan, aspek pemasaran dan lain sebagainya. Misalnya tadi dalam aspek permodalan, kita butuh modal nih 100 juta nih. Dari mana nih? Misalnya kita belum ada. Ya, dalam bisnis plan inilah kita buat sehingga apa? Kita bisa menawarkan proyek ini ke bank ataupun pihak mungkin finansial, ya. Entah itu mungkin tadi ada cara partner. Kan mereka tuh butuh itu tadi. Kayak gimana sih, Mat? Gue lihat dong bisnis lo. Misalnya kita nih butuh pembiayaan ke bank misalnya gitu kan, misalnya di bank swasta ataupun bank pemerintah, ya pasti mungkin orang bank yang menanyakan, ya Pak, saya ingin lihat bisnis plan Bapak seperti apa gitu. Nanti di situ kan ada penghitungannya, kelayakannya tadi ya. Kalau layak maka di ACC, kalau nggak layak ya mungkin mohon maaf. Jadi kemarin itu ketika saya bergabung, saya lupa namanya di Banten itu. Kalian tahu Crazy Rich Banten yang namanya Billy Martono nggak? Ada yang kenal nggak? Enggak, Crazy Rich Pak. Banten. Enggak ya. Itu saya pas di Banten ketemu. Jadi timnya itu menawarkan bagi yang berminat untuk membuka peluang bisnis dan dibiayai modal, maka itu ada sesi interview dengan pihak owner ya. Jadi mau disiapin tuh. Terus saya tanyakan ke timnya, ini apa aja yang disiapin ya? Ya itu tadi proposal bisnis atau bisnis plan-nya, presentasi dan segala macam. Itu nanti ketemu jam sekian. Jadi kalau misalnya dia layak, maka akan dibiayain. Nah, gitu kan. Jadi memang tadi sekali lagi bisnis plan salah satu mendapatkan permodalan. Ada tuh beberapa katanya, saya bilang udah ada belum berapa? Udah ada Pak, kemarin 2 orang dikasih istilahnya sama tim owner si Billy Martono ini layak nih dimodalkan sampai 1 juta katanya. Nah, ini kan perlu namanya suatu rencana bisnis ya, sehingga apa? Ya tadi ya, kalau kita bicara ingin butuh modal, pembiayaan, ya harus kita yakinkan kan pihak entah itu pihak bank ataupun mungkin investornya. Untuk mendapatkan dana investasi, ya tadi kita ingin investasi nih, invest. Ya, bisnis bakso kita nih berkembang nih, banyak nih pengunjungnya, tapi kok tempatnya kecil. Kita ingin perbesar, gitu kan. Otomatis kita perlu
ruang usaha yang luas, misalnya kan itu. Misalnya dia udah ada nyewa mungkin tempat hanya muat 50, sedangkan kapasitas sudah 100, kan nggak mungkin. Akhirnya kalau misalnya kita tidak membangun suatu tempat yang layak, pelanggan kecewa, hilang. Maka diperlukanlah investasi dan investasi. Ya, entah itu dia nyari tempat lokasi usaha yang besar. Kan banyak ya teman-teman sekarang ya. Misalnya dia sudah melihat, dalam arti gini, wah ini kayaknya ini tempatnya udah bukan nggak layak ya, tempatnya kayaknya udah nggak menampung nih, bagaimana nih, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pindah, pelanggan mungkin nyari gitu, ya oke lah, mungkin dipermanenkan, tapi dipermanenkan dengan cara apa? Bisa jadi dibangun, ya dinaikkan lagi, gitu kan. Walaupun kalau ini perluas, lihat sebelahnya ada lahan nggak. Makanya itu tadi teman-teman, kalau kita ingin mencari tempat, lokasi, pastikan dulu nih teman-teman, jangan nyari asal tempat ya. Kita kan cuma ini gini, udah tempatnya cukup. Tapi ternyata kan bisnis kita terus berkembang. Nah, gitu kan. Ataupun mungkin kalau misalnya potensi pasar, misalnya konsumen itu dari berbagai macam tempat misalnya, ya bisa aja kita buka cabang di tempat lain, misalnya seperti itu bisa juga. Nah, tapi kita perlu dana kan. Nah, bisnis plan ini berarti bagaimana kita membuat bisnis plan ini, salah satunya adalah mendapatkan dana investasi. Ya, entah itu mendapatkan tadi ya tanah ataupun mungkin bangunan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, untuk mengatur dengan siapa kita harus bekerja sama. Nah, bisnis plan ini buat tadi kita ingin berpartner dengan siapa nih? Ya, yang jelas tadi win-win solution. Saya punya bisnis plan, misalnya dalam pembagian taruhlah 50-50 ataupun mungkin 60-40, terserah lah. Lalu bagaimana supaya orang ini mau bekerja sama dengan kita? Ya, kalau tadi misalnya kita bicara udah rugi duluan, dia nggak mau bekerja sama dengan kita. Ya, tiba-tiba kita buat di bisnis plan kita 3 bulan pertama rugi, ya kan nggak mungkin lah. Bisa 3 bulan rugi, kenapa? Gitu ya Pak, karena kita baru, pengunjung sedikit, kan nggak bisa begitu. Nah, dalam bisnis plan ya kita tetap buat, yaitu dia menguntungkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan siapa nih yang harus kita kerjasama dengan kita. Ya kan, kita cari partner. Lalu yang kelima, untuk mendapatkan kontrak besar bisa juga, gitu kan? Misalnya ketika kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan, biasanya misalnya bisnis banyak, seseorang itu ya, kalau misalnya kita lihat perdagangan ya, bisnis-bisnis di perdagangan segala macam ya, dia kan sifat itu kan memang dia main tender gitu lah. Bagaimana dia ingin menangkan tender, berarti dia harus membuat bisnis plan yang meyakinkan. Ya, misalnya teman saya dia kontraktor, ya, terus dia ingin kerjasama dengan beberapa developer atau apa, ya dia harus meyakinkan kan banyak sekali itu masuk tuh, ya, proposal dari pihak-pihak lain tender. Jadi bagaimana mendapatkan kontrak besar itu dengan bisnis plan. Lalu bagaimana selanjutnya untuk menarik tenaga kerja inti. Nah, di sini berkaitan dengan tenaga kerja inti adalah bagaimana kita harus mencari orang potensial yang punya keahlian yang bisa bergabung dengan kita dengan bisnis plan. Itu kan salah satu tadi kita bicara sumber daya manusia. Kita memerlukan sumber daya manusia yang handal, ya. Misalnya kebutuhan, misalnya kita bisnis kuliner makan nih, kita butuh chef yang internasional misalnya gitu kan. Nah, kita butuh yang misalnya dia sudah pengalaman menjadi chef di hotel atau dan sebagainya. Nah, ini kan kita tuangkan juga dalam suatu bisnis plan kita. Lalu untuk motivasi dan fokus kita, nah bisnis plan ini untuk motivasi nih teman-teman. Ya, suatu saat kita akan bikin ini, gitu, bahasa kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Menjadi fokus. Oh, bisnis plan yang dulu nih saya buat di LP3 ini, gitu kan. Dulu semester 2, saya cobalah. Kan ini dokumen, kita lihat. Nah, ini kayak menarik nih, bagus nih. Untuk 5 tahun ke depan nih kayak saya akan bisa mulai nih bisnis ini, gitu kan. Terus fokus bagaimana caranya bisa terrealisasi dalam hal tadi ya. Wah, 5 tahun ke depan bagaimana supaya bisnisnya terrealisasi nih, apa aja nih langkah-langkahnya. Nah, ini dalam hal bisnis plan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan teman-teman, di sini bab 2, nanti teman-teman juga bisa baca lengkap. Ini secara general bagaimana langkah-langkah menyusun bisnis plan ya. Oke, suara saya masih aman, teman-teman? Aman juga. Nah, teman-teman, di sini kita lihat adalah bagaimana sebelum menyusun bisnis plan, kita tahu langkah-langkahnya adalah analisis kelayakan usaha. Ya, jadi kita menganalisis kelayakan usaha kita ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi di sini. Di sini analisis kelayakan usaha ada berbagai macam. Pertama adalah analisis kelayakan teknis.
Ya, sebelum peluang usaha baru diimplementasikan, dilihat dari aspek teknis perlu dilakukan analisis ya. Oh teman-teman, oh ini mata kuliahnya anak AB ya. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknik ada 2 langkah yang harus dilakukan ya. Nah, yang pertama identifikasi dulu nih ya. Produk dalam arti nih bisnis kita ini maksudnya secara ini apakah dilempar pasar diterima atau tidak gitu ya. Yang identifikasi analisis teknis kan banyak cara nih teman-teman, bisa kita lihat kompetitor ya, kita bisa lihat mungkin ya tadi ya karena sekarang teknologi sudah bagus ya, kita lihat mungkin di internet ya, di website ataupun kita search di Google dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat nih peluang-peluangnya gitu ya. Jadi kenapa perlunya analisis supaya ya kita tadi nggak salah jalan, karena ini bisnis plan nih teman-teman. Ya, tadi misalnya kita coba membuka peluang bakso, misalnya di mana nih, di wilayah A, ataupun mungkin di sekitar rumah kita. Nah, kita tinggal lihat analisis teknisnya. Yang 100 meter, 200 meter, 500 sampai 1 kilo ke depan ada nggak? Gitu. Terus kalau ada, apakah dalam artian ramai konsumennya? Terus dari segi rasa ataupun harga bagaimana? Itu berkaitan dengan identifikasinya, gitu kan. Lalu yang kedua, yang B, uji coba produk atau jasa. Nah, ini kan setelah dianalisis, gitu kan, kita perlu uji coba nih, ya, bahwa jaminan produk ini bisa dalam arti memenuhi permintaan konsumen. Ya. Kalau kuliner segala macamnya itu kan dalam arti bisnis yang bisa kita lihat ya. Jadi gini, misal kita coba usaha nih, misal buka bakso gitu. Kalau kita lihat sebelah sana rame, ternyata kita nggak rame. Nah, bisa jadi mungkin ada beberapa identifikasi yang belum nih, gitu. Nah, apakah mungkin dari segi persaingan harga, rasa, ataupun mungkin produknya kayak gimana? Nah, itu kan perlu. Kenapa? Karena ya itu tadi uji coba produk atau jasa ini sebagai itu, ya. Ataupun mungkin kita ingin jual pakaian, bisnis fashion dan sebagainya. Kita buka nih toko, terus kita pajang nih baju-baju fashion gitu. Nah sekarang kok misalnya nggak ada penjual atau nggak ada pembeli, kita lihat sampai 3 bulan kok sepi nggak ada yang beli, berarti kan ada yang kelewat nih dari analisis tadi nih identifikasinya gitu. Apakah mungkin memang kita salah tempat gitu kan? Mungkin di situ kita buka toko yang tidak minat dengan fashion, baju dan sebagainya. Karena bisa jadi orang sekarang ke online. Nah ini kan banyak hal. Kayak kemarin saya di Bojong Sari Depok, kebetulan mampir makan, habis buka puasa sawal, makan soto Surabaya. Di sebelahnya ada yang jual baju-baju itu. Apa sih teman-teman namanya? Kalau bukan second, apa sih namanya? Saya lupa ya. Import ya, bahasanya ya, baju yang reject kayak gitu ya. Itu di, apa namanya? Rekondisi, Pak, rekondisi. Rekondisi, ya, bukan bekas kan, rekondisi ya, salah ya. Jadi dipajang tuh, ya kan. Jadi saya ambil makan soto, saya liatin orang yang nungguin, maksudnya ini baju dalam 1 hari ada yang kebeli atau enggak, tuh saya tungguin tuh teman-teman, istilahnya. Tapi nggak nunggu sampai ditutup sih, karena emang lagi makan, asik gitu kan, saya perhatiin gitu kan, belum ada. Tiba-tiba ada tuh, ya, beli soto, terus dia ngelihat. Nah, ini di jalan nanya, Pak, ini berapaan? Nah, berarti kan memang ada konsumen gitu. Jadi gini teman-teman, kita buka usaha, itu memang pasti ada konsumen gitu. Tapi memang konsumen itu kan tidak continue, dalam arti tidak sering terus. Nah, ini kan harus kita lihat. Nah, itulah identifikasinya gitu. Oh, dalam 1 hari ternyata cuma 1, karena mungkin dia makan soto, terus dia ngeliat nengok. Cobaan nanya, Pak ini berapa? Dia beli dua setel nggak salah ya kemarin itu ya. Habis itu dia beli soto bungkus, cabut. Nah setelah saya sampai lumayan lama lah saya di situ, saya sambil ngobrol juga sama teman saya ya, kurang lebih 3 jam lebih lah situ ya ngobrol, terus sama tukang soto juga ngobrol-ngobrol. Itu baru 1 tuh, gitu kan, baru 1 pembeli. Saya nggak tahu tuh dia sampai tutup jam berapa. Nah, apakah besok ada lagi? Bisa besok bisa jadi enggak, ya kan? Karena apa? Pengunjung tadi kan udah beli, kan balik lagi atau tidak. Nah ini kan berarti kan identifikasi dalam hal bagaimana kita lihat konsumennya. Gitu. Tapi kalau kita masih bertahan di situ dalam arti ya udah nggak apa-apa deh gitu. Nah, perlunya tadi identifikasi dan uji coba produk atau jasa gitu. Nah, ketika kita lihat uji coba produk ini bisa jadi ya kita lihat kompetitor kita, pesaing kita. Misal tadi ya, misalnya saya ingin jual baju ya saya tongkrongin kan, saya liatin. Wah, 3 jam cuma 1 nih pembelinya.
Misalnya gue besok bisnis baju, laku nggak ya, untung nggak ya? Lihat tempatnya pinggir jalan. Persis di pinggir jalan, rame jalannya itu, rame. Kayaknya rame itu 24 jam, dan arti 24 jam itu nggak rame-rame banget. Maksudnya jam 11 dan 12 malam ke atas pun masih ada orang lalu lalang. Karena kemarin itu saya masih di jam 8 nih, kalau nggak salah. Oh, dekat perumahan. Kemarin itu samping perumahan juga, perumahannya bagus. Nah, misalnya saya mau buka tuh, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin uji coba, ya kita lihat seperti itu aja dulu modelnya. Bukan uji coba kita udah dagang gitu kan. Kok sepi nggak jadi? Ya enggak. Kita uji coba dalam arti bagaimana kita dari analisa ini kita lihat itu. Ya. Wah, ini ternyata nih prospek nih. Misalnya saya jual 200 meter, 300 meter, ya lebih menarik lagi misalnya dipasang musik, ya musik hip hop, pop segala macam. Akhirnya orang datang, oh ini seru nih, rame, ataupun mungkin saya teriak-teriak, ayo 1003 sih, nah, kayak seperti yang Ramayana kan bisa juga kan. Oh ini orang ini sepi, kenapa ya? Dia diem aja nih, cuma nunggu ayo pembeli. Nah, berkaitan dengan uji coba produk atau jasa. Lalu peluang pasar, nah, sama sebenarnya peluang pasarnya kita melihat ya, penuhi permintaan pelanggan tadi. Nah, Soto Surabaya pelanggannya kemarin saya makan ada 1, 2, 3 orang. Ya. 3 jam itu 3 orang. Yang baju 1 orang. Ya, 3 jam tuh, kurang lebih 3 jam lah. Ada yang bungkus, yang tadi bungkus yang 4, saya lupa. Nah itu peluang pasar ini layak nggak nih, cocok nggak nih, gitu. Depan ada bakso rame, bakso tuh rame. Terus samping itu ada jual warkop, ya Indomie, ya. Yang warkop Indomie memang konsumennya kan orang-orang misalnya tadi ada Gojek dan segala macam, dan orang yang anaknya nongkrong gitu kan, terus makan bubur Indomie gitu kan, lumayan lah. Terus ada nasi Padang juga. Nah itu kan berkaitan dengan peluang pasar. Misalnya kita buka bisnis kuliner di deretan ini, ada orang beli nggak ya? Nah itu pentingnya bagaimana kita menganalisa sebelum bisnis plan kita buat, ya. Bahasa bagusnya riset, ya, riset pasar. Kalau kita misalnya riset yang baru pemula, ya risetnya kayak gitu aja. Kalau perusahaan besar risetnya dia udah ada timnya, teman-teman, mahal itu. Tim khusus riset mahal itu, SDM-nya mahal. Tapi kalau bagi yang pemula ya kita aja terjun langsung nih. Saya pengen buka bisnis bakso lah, ya udah kita cari mau di mana yang tepatnya, kita nongkrong duduk. Kalau bisa kita nongkrong di tempat bakso tersebut, kita lihat pengunjungnya rame nih. Ya, ada hampir nih berapa jam yang lalu lalang, ganti duduk ganti. Nah kalau misalnya saya buka di berapa ratus meter atau 1 kilo, pelanggan ini bisa nggak ke tempat? Nah itu kan menjadi kita analisis peluang pasar tersebut. Ya, terus potensi pasarnya kita analisis, ya, identifikasi pasar potensialnya, siapa yang beli ini paling banyak, ya, anak muda kah, gitu kan, anak ABG, ya kan, terus pekerja yang masih muda, terus orang tua, sama kayak gini deh teman-teman. Di sini teman-teman kerjanya di mana? Industri ya, daerah industri enggak? Ada yang daerah industri enggak? Ada di sini yang kerja di daerah industri. Itu kan daerah industri teman-teman, kontrakan banyak tuh, bisnis kontrakan. Ya, kenapa banyak? Nah, bisa jawab nggak? Kenapa di daerah industri banyak kontrakan? Ayo, bisa jawab. Karena peluang, Pak. Nah, peluangnya di mana? Ini nyari peluangnya, peluang apa tuh? Peluang mungkin karyawan mencari untuk tempat tinggal mereka, Pak, karena untuk menjangkau ke tempat kerja itu mungkin lebih menghemat waktu, Pak. Oke. Karena banyak anak perantauan, Pak. Nah, betul. Salah satu itu dari industri, banyak orang-orang sekitar atau mungkin dia punya uang beli tanah terus bangun kontrakan, karena dipikir yang kerja di industri itu banyak orang rantau tuh. Sama juga karena kan jauh, misalnya Cikarang nih teman-teman, mungkin orang Cikarang kan dia nggak mungkin kontrakan nih, misalnya kan di situ dia gitu kan. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta yang kerja pada di Cikarang, maka dia peluang tuh gitu. Nah banyak juga yang buka kontrakan tapi laku juga. Kenapa? Ya karena udah jelas potensi pasar ya teman-teman, udah bisa kehitung teman-teman, bayangin. Satu pabrik 1000 aja, yang kontrak 200, ya kan tinggal dibagi-bagi. Nah itu terjadi juga kemarin teman saya tuh, pas lagi saya makan soto itu, ditinggalkan saya, dia cuma bilang ke depan, terus tiba-tiba lama banget ngapain? Ini habis ngurusin kontrakan. Wah, baru tahu saya punya kontrakan berapa pintu, 30 pintu.
ini ada yang baru bayar gitu. Jadi dia ada yang 500 sampai 1 juta gitu kan. Pas saya lihat dompetnya duitnya banyak benar gitu kan. Jadi ada 10 orang yang bayar gitu kan. Nah, istilahnya itu berkaitan dengan potensi ya, prospeknya gitu kan. Jangan sampai kita buka kontrakan yang istilahnya itu hutan salah gitu. Berarti kan kita potensinya. Wah, ini industri. Sama satu lagi apa? Kampus, ya kan. Coba lihat di Jogja berapa banyak kos-kosan itu. Ya pokoknya peluang di Malang yang kampus ya kan. Ya dulu mungkin kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek ya Depok ya ada UI, ada Gunadarma gitu kan. Ataupun di Pondok Gede, teman-teman tahu Pondok Gede kan kampus banyak tuh ya. Ada Unkris, Asavia, ada Setia Swadaya. Itu kan jadi lahan tuh peluang. Nah, selain kontrakan pasti kan ada lagi tuh nyangkut apa? Bisnis kuliner, makanan kan. Wah, ini udah ada nih kontrakan. Orang kan nggak mungkin kan dia pasti lapar, buka warteg, buka nasi goreng dan segala macam. Jadi merembet tuh teman-teman. Nah, kita datang nih, lihat, nih kayak bagus nih. Nah, cuma nggak cuma bagus-bagus doang gitu kan. Peluang nih, oke peluang. Tapi potensi pasarnya apa nih? Kita mau jual apa sono gitu kan? Jual nasi goreng. Kita lihat nasi goreng udah banyak, nasi padang udah banyak. Kalau misalnya saya buka nasi goreng, ada yang beli atau enggak? Kan gitu. Maksudnya jangan sampai nanti kita, wah ini saya kan usaha saya nasi goreng nih, kayak udah terbiasa. Ternyata salah sasaran. Kenapa? Ya karena mungkin sudah banyak, ataupun mungkin orang juga mungkin lihat yang terdekat, ataupun mungkin yang istilahnya bisa dijangkau, dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan dengan analisa potensi pasar, identifikasi pasar potensial dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca ya. Nah, ini uji coba pasar. Nah, uji coba pasar ya mungkin kalau pemula tadi yang tadi saya bilang ya kita lihat sekitar kita aja. Ya, maksudnya apa yang kita coba ini kan. Jadi kenapa tadi ya? Kenapa rencana bisnis memang kita perlu buat ini? Kita biar tahu semuanya nih. Ketika kita ingin mempresentasikan, kita udah paham nih, gitu loh. Kenapa saya jual produk ini gitu loh. Kenapa saya menawarkan ini bisnis saya kepada partner atau mitra? Ya, kita udah tahu ya, udah tahu ya. Uji coba pasar gitu. Kita lihat studi kelayakan pasar, kita lihat gitu kan. Oh, ini bagus nih, gitu kan. Kenapa bagus? Ya, tadi ternyata di wilayah ini banyak anak-anak lulusan SMA ataupun mungkin anak-anak kelas 3 SMA lah bahasa gitu. Kita coba ingin buka misalnya jajanan gitu kan, jajanan anak sekarang apa sih gitu. Nah, kenapa saya udah lihat nih, terus udah gitu kompetitor nggak ada nih, peluang nih, gitu kan. Nah, kita lihat kompetitor yang sama dengan kita tidak ada, walaupun ada jauh tuh di sana. Berarti kan apa? Kita mendekatkan diri ke konsumen seperti itu. Ya mungkin dengan kita nggak usah buka kedai, nggak usah. Ya kita buy mobile misalnya kan sekarang banyak ya yang mobile ya kan. Tahu pakai motor dibikin gerobak, terus ada yang mungkin pakai mobil dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aja sih teman-teman ya. Nah, selanjutnya finansial yang penting juga teman-teman. Kita lihat gitu, analisis kelayakan finansialnya gitu, berapa modalnya, keuntungan dan lain sebagainya. Kita lihat. Kalau kita ingin seperti kompetitor di depan yang rame, itu kayak gimana tuh? Berapa modalnya dia? Gitu kan. Kan sekarang banyak, misalnya kemarin-kemarin kan sempat booming kafe-kafe ya teman-teman ya. Nggak semua orang, istilahnya kita buka tempat kopi, ngopi, ada yang beli, ada. Ya tadi saya bilang semua kita, setiap kita jualan ada yang beli, tapi kan tidak banyak. Apakah cuma satu orang? Dulu saya di Kediri teman-teman, itu kafe ada namanya Dialogue. Dialogue Cafe itu istilahnya hanya beberapa ada ya antara berapa 2-3 kafe yang ada di Kediri. Itu ramai luar biasa teman-teman. Gitu. Satu lagi saya lupa namanya. Pokoknya yang ingat lah. Nah, ketika ada misalnya gitu tadi orang ya dia ingin membaca peluang bisnis dia. Di Kediri ini baru ada 2 kafe. Saya buka kafe juga gitu kan. Dibuatlah nih tadi ya semuanya perencanaan bisnis yang macamnya kan, finansial dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya ketika dibuat kafe itu, ketika dilihat di kafe cuma ini doang nih, saya buat live music. Ya, saya buat live music, saya buat makanan bervariasi, ada makanan Korea dan segala macam. Dan akhirnya apa? Yang ada di kafe ini sebagiannya pindah ke kafe ini. Kenapa? Tadi karena ada yang menarik, naik konsumen gitu nih. Ya, kita sebagai konsumen kan gitu, nih coba Nih coba mie ramen, mie apa segala macam, ada yang baru coba, kan kita coba-coba dulu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Banyak yang buka itu semuanya itu. Nah, misalnya dari 100.000 konsumen, ya kan? Dari 100.000 konsumen yang udah ketarik kemarin 2-3 kafe, ternyata ada berpuluh-puluh kafe, akhirnya kebagi itu.
ya. Yang bertahan biasanya setia, gitu kan. Nah, ketika kita bicara finansial, kita harus tahu juga nih resikonya, gitu. Bagaimana ketika kita udah bangun gede nih, gitu kan, kapasitas yang besar, ternyata kok pengunjungnya sepi. Ya karena tadi, ya lo bikin yang di akhir yang sudah banyak, istilahnya kue-kuenya kebagi jadinya, gitu. Kecuali lo pengen jadi pelopor number one misalnya gitu. Kan misalnya kita bicara aqua kan number one di pelopor. Ya mau ada mineral, ikannya sebagus apapun, airnya rasa kelapa, ya orang aqua tetap dicari. Kenapa? Ya karena itu tadi, kan pelopor minuman. Gitu. Jadi kan sekarang banyak minuman mineral tuh, oksigen gila-gilaan tuh dia. Ya tapi tetap aja aqua masih ada yang beli. Mati nggak aqua teman-teman? Enggak. Dia karena pakai pelopor kan gitu, number one. Nah, finansial sama seperti itu juga teman-teman harus lihat ya. BEP-nya, biaya tetap, harga per unit, terus biaya tetap, kontribusinya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih ya. Bisa lihat nih. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contoh cara menghitung BP. Ya. Jadi kita coba biaya tetap kita fixed cost-nya berapa nih? Fixed cost kita misalnya 150 juta nih, contoh nih. Teman-teman bisa lihat nanti contoh seperti ini. Dari gaji pegawai 75 juta misalnya kan, terus lagi biaya gaji pemilik. Nah kita susun nih. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam berbisnis ya harus siap berkaitan dengan finansial. Oh Pak saya nggak bisa, Pak saya bukan anak akuntansi. Mau tidak mau teman-teman harus tahu ini, harus paham. Kenapa? Ya karena kita ingin berbisnis. Ya, ketika nanti ada pertanyaan dari mitra investor, berapa BP saya? Kita harus presentasikan ini. Ya. Fixed cost-nya ini, variabelnya 75.000. Harga jual per unit 100.000. Nah, bagaimana BEP-nya? Ya kan BP-nya kita hitung di sini, kita lihat gitu kan, kontribusi margin per unit, ya kan. Terus akhirnya ketemu angka di angka 600 juta. Gitu kan. Jadi, kalau kita lihat finansial ini kenapa harus kita bisa pahami? Karena apa? Karena kita nanti akan tahu, kita akan akan bisa meyakinkan mitra kita ataupun tadi ya karena kita ingin minjam misalnya pembiayaan entah ke bank ataupun lain sebagainya bahwa ya ini memang benar nih serius nih ya kan dengan modal 500 juta bisa mengembalikan dalam waktu misalnya 1 tahun misalnya seperti itu. Nah ini contohnya teman-teman bisa dilihat ya, bisa dibaca. Nah ini saya lanjut ke analisis SWOT. Oke sebelum saya lanjutkan ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Nah, sini teman-teman kita bicara analisis SWOT ya. Ada yang tahu nggak SWOT itu apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan SWOT? Atau kekuatan. Terus? Weakness, terus? Opportunity, dan threat. Jadi kekuatan, kelemahan, ya, peluang, dan ancaman. Nah, kenapa dalam business plan harus kita tampilkan dalam arti kita coba buat ya supaya apa? Supaya tahu nih ya sebenarnya strength-nya produk kita nih apa sih gitu kan, weakness-nya apa sih, kelemahannya gitu ya. Terus ada peluang apa gitu kan, lalu ancamannya apa. Nah analisis SWOT ini adalah bagian dalam arti dasar ya supaya apa, supaya tadi meyakinkan mitra kita ya ataupun mungkin dari pihak pembiayaan menjadi suatu peluang gitu. Jangan sampai nanti ketika kita nggak tahu nih ya kan analisis SWOT-nya, wah ini ragu-ragu nih orang jadinya. Nah ini makanya dalam membuat business plan, analisis SWOT ini menjadi suatu bagian ya dalam item dari business plan tersebut. Jadi sini jelas ya teman-teman ya, ada strength, weakness, opportunity, threat, nanti teman-teman bisa baca. Kalau misalnya kita bicara strength, kekuatannya apa nih?
Misalnya ciri khasnya apa? Produk kita ini ciri khasnya apakah dengan kompetitor ini berbeda? Tadi saya bilang Aqua, misalnya number one, ya udah dia strength-nya di situ, strength-nya, kekuatannya di situ, ya. Misalnya Le Mineral nih, dia menjadi pengikut follower, dia bagaimana menempatkan strength-nya, kekuatannya, entah itu mungkin dari rasanya tadi berbeda, bisa aja bisa, ataupun mungkin dari kemasannya dan lain sebagainya. Nah ini kan kita serahkan ke masing-masing dalam arti tadi ya produk tersebut. Nah, kita sebagai pemula bagaimana nih? Misal tadi makaroni. Kita buat makaroni nih supaya kita berbeda makaroni kita seperti apa nih sih rasanya? Apakah rasanya? Apa packagingnya? Nah, ini kan menjadi harus kekuatannya yang kayak gimana nih? Ya. Apakah memang ini satu-satunya? Nah, ini kan menjadi bahan untuk strength kita. Jadi ciri khasnya ya kan apapun gitu ya menjadi kekuatan kita. Lalu weakness, kelemahan. Nah, bagaimana kita melihat weakness-nya itu sebagai analisis kita ya yang tadi sebelumnya ya. Bagaimana misalnya ini makaroni yang kita buat nih weakness-nya apa nih? Kelemahannya apa? Bisa jadi mungkin dari dananya yang minim, bisa juga sumber daya manusia, maksud SDM yang belum mumpuni, bisa juga. Nah, dalam weakness ini harus kita atasi, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya aman dari pesaing. Jangan sampai nanti pesaing melihat. Ya, kalau misalnya brand-brand besar dia sudah istilahnya SWOT-nya udah bagus banget itu. Jangan sampai nanti kita lengah, lemah, akhirnya diambil oleh pesaing. Ya. Yang terjadi kan banyak tuh ya dari brand-brand istilahnya yang ternama yang akhirnya dia bisa menjadi istilahnya bumerang. Saya lupa produk apa saya lupa itu waktu itu. Yang usah jauh sekarang deh ada persaingan misalnya di skincare dan sebagaimananya ya. Dia melihat nih ada kelemahannya nih. Ya kan kalau kita lihat review produk-produk kecantikan itu ya. Kalau teman-teman lihat yang di YouTube dulu kemarin nggak usah lagi rame itu kan ada beberapa istilahnya kompetitor yang melihat ke weakness-nya gitu loh. Akhirnya ya dijatuhkan. Nah ini sebenarnya tidak perlu diketahui ya teman-teman, itu untuk analisis SWOT ini ya untuk pegangan kita. Ya, ketika kita punya weakness tadi misalnya memang kita minimnya dana investasi ataupun minimnya kita SDM ataupun mungkin produk kita yang belum istilahnya banyak, ya otomatis kita harus selesaikan secara tuntas. Lalu peluangnya apa nih? Ya, kita lihat tadi peluangnya apa nih? Oh, ternyata dengan adanya kita buka produk, maksudnya kita buat produk makaroni kita, ini ada berapa peluang nih? Ya, karena tadi branding kita yang istilahnya kita buat kemasan secara menarik, nah peluangnya seperti apa? Apakah memang disukai anak-anak, misalnya anak-anak muda nih tertarik? Kenapa? Karena yang kita tawarkan adalah anime misalnya gitu kan. Yang istilahnya anak-anak yang game misalnya yang suka games e-sport dan sebagainya macam ya kita buat model seperti ini. Nah ini kan peluang misalnya gitu kan. Lalu ancamannya apa? Ya ancaman kan kita lihat tadi ketika dari analisis ya dengan misalnya ini dengan kondisi COVID ini apakah harga misalnya price yang kita tawarkan masih layak atau tidak gitu. Karena apa? Bisa jadi misalnya kita nggak bisa menganalisis itu, kita buat price yang mungkin istilah gini, kita coba ingin menarik gitu konsumen, harganya kita naikkan daripada pesaing dengan misalnya tambahan ini bla bla bla. Tambah kita menganalisis misalnya gitu ya. Ternyata tidak berdampak, malah akhirnya apa? Ya merusak itu ya, merusak pasar jadinya. Akhirnya apa? Ya bisa jadi nanti usaha kita menjadi ancaman. Nah, ini harus kita ketahui juga nih ya dengan kondisi Covid misalnya terus inflasi. Ya, faktor pajak sekarang nih yang dinaikkan ya. Dari 10% ke 11% itu kan ancaman bagi para pelaku usaha-usaha besar, yang jangan besar UMKM juga. Karena kan dia bicara misalnya gini UMKM dia bicara supplier, ya bicara distributor dan lain sebagainya lah istilahnya kan. Dan berarti kan dia misalnya seharusnya tadi dia beli barang, misalnya gini contoh sekarang minyak goreng nih. Coba misalnya kita bisnis gorengan gitu. Yang kemarin kita beli minyak goreng dulu 20.000 sampai 25 ya, yang 2 liter sekarang 50.000. Itu kan ancaman. Ancaman apa? Yang jelas cash flow kita terganggu. Mau kita naikin harga atau kita kecil nih produknya kan gitu. Misalnya jual pisang goreng. Ya, yang misalnya kita jual 2.500 dengan harga minyak gorengnya masih 25.000 kemarin
ternyata sudah 51.000 nih, paling murah 49 kalau nggak salah, 49.000. Nah, apakah itu kan ancaman? Oke, kita naikkan 500, 3.000. Nah, kita naikkan 500, apakah menguntungkan atau tidak? Gitu kan. Oh, untungnya kecil dikit. Nah, berarti kan kita harus jual yang besar. Ya, jangan kita ambil untung kecil 500, ternyata jualnya hanya 1-2 unit misalnya. Ya, kita harus banyak jualnya. Nah, ini kan berkaitan dengan trade ancaman. Nah, ini ya, teman-teman, nanti dalam bisnis plan, maka analisis SWOT-nya teman-teman ya harus dibuat produknya. Nanti ada deh contohnya, teman-teman bisa ikutin. Nah, kerangka bisnis plan nih, teman-teman, contohnya bisa lihat nanti ada ringkasan, deskripsi produk ya, nanti ada contohnya juga. Ya, ada analisis pasar, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, organisasi. Organisasi ini seluruh organisasi, teman-teman. Ya, misalnya teman-teman bikin nih pemula nih usaha kecil, kan otomatis misalnya teman-teman selaku pelaku usaha, ya mungkin pengen ada orang ya, dalam arti staff ataupun manajemen. Ya, baru 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. Bisa teman-teman selaku ownernya, terus ngajak ataupun mungkin di bawahnya ada adiknya atau ibunya, silakan. Yang produksi siapa? Ibu, gitu kan? Yang masarin adik. Nah, itu kan organisasi dulu, ya kan pemula ya. Kalau misalnya sudah bertahap, akhirnya kita butuh bagian admin nih, bagian keuangan, ya kita ngerekrut kan. Terus bagian pemasaran, yang bagian di media sosial, digital marketing, ya kita ngerekrut. Nah, apalagi kalau sudah besar, jelas struktur organisasinya udah lengkap seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkah menyusun bisnis plan, teman-teman bisa baca juga ya. Nanti ada menyusun ringkasan, kayak gimana ya, menguraikan deskripsi produk, nanti ada contohnya teman-teman. Membuat analisis pasar, menyusun perencanaan produksi, keuangan, organisasi. Nah, di sini ada contoh bisnis plan, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini contohnya. Nah, dari contoh-contoh yang ada di sini, teman-teman, nanti teman-teman bisa adopt ya dengan bisnis plan yang teman-teman buat nanti yang akan dipresentasikan ya. Produknya terserah, dalam arti gini, nanti kan saya akan coba kelompok, saya nggak tahu nih totalnya ada berapa, apakah ada 40 mau dibagi satu kelompok 4 orang ataupun 3 ataupun 5, saya harus tahu dulu. Nanti di sini, pokoknya ini kelompoknya teman-teman yang tentukan ya. Silakan cari ya timnya, karena memang nanti minggu depan tuh teman-teman udah nyetor ke saya tuh, nggak 3 hari lah setor namanya ke saya lah. Terus minggu depan teman-teman sudah ketemu tuh produk apa yang akan coba dibuat di bisnis plan tersebut. Nah, di sini ada teman-teman contohnya nih. Misalnya ini ya, ini contoh bisnis plan Pai Apple di Kota Batu, Malang, ya. Nah, yang dimaksud tadi kan kalau kita lihat tadi di sini kan ada namanya kerangka bisnis, ada ringkasan nih, nomor 1. Suara saya masih kedengaran nggak, teman-teman? Masih, Pak. Oke, saya khawatirnya malah putus. Nah, bisnis plan-nya Apple, dia membuat ringkasan. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa adopt, dalam arti tinggal dimodifikasi nanti bahasanya seperti apa. Nah, ini maksud ringkasan tadi dalam kerangka bisnis plan, ya seperti ini. Misalnya contohnya Apple, dia menceritakan lah ya, Apple merupakan produk kue camilan yang dapat digunakan bla bla bla, gitu kan. Berdasar data jumlah wisatawan di Kota Batu tahun 2012 mencapai 4 juta wisatawan ya. Dia menggambarkan ya, karena ringkasan. Ya, memberi ringkasan. Kenapa sih gitu kan? Apple-nya apa sih? Nah, dia memberi ringkasan. Jadi maksudnya ya teman-teman nggak mesti kayak gini juga, tapi ini adalah bahan dalam artian menjadi dasar teman-teman membuat seperti ini model ringkasannya. Misalnya tadi makaroni. Ringkasannya seperti apa nih? Saya makaroni, misalnya namanya makaroni Alfredo, misalnya kan seperti itu. Ringkasan apa? Makaroni adalah makanan yang disukai oleh kalangan, nah seperti itu tuh ringkasan. Ya, misalnya Pak Apple nih dia ada data wisatawan karena itu tadi Kota Batu tempat wisata, ya banyak wisatawan, akhirnya ada niatan untuk membuka bisnis Pak Apple. Nah ini contoh ringkasan teman-teman ya. Jadi bisa dilihat, dibaca. Lalu yang kedua, deskripsi produk. Ya, Pai Apple merupakan salah satu produk camilan yang dapat digunakan sebagai alternatif oleh-oleh, gitu. Jadi produknya dideskripsikan, gitu. Pai adalah jenis pastry, jadi dijelaskan maksudnya ya, produknya seperti apa. Misalnya tadi makaroni merupakan produk cemilan bla bla, gitu kan. Makaroni terbuat dari ya ini deskripsi produk. Nah, di sini lihat nih. Nah, ini sudah ada nih teman-teman ya, teman-teman bisa baca.
Lalu keunggulannya apa Apple? Ya, bahan baku mudah didapat dari petani lokal dengan harga murah. Dia menjelaskan, kenapa sih saya buat bisnis plan Apple yang di deskripsi produk ini? Karena apa? Bahan bakunya mudah didapat. Karena apel kan di Malang banyak, gitu kan. Terus bahan bakunya memadai, ya. Terus apel batu sebagai bahan dasar buatan Apple karena banyak vitamin. Ini kan bisa-bisa aja kan, bisa-bisa kita bahasanya. Ya kita menjelaskan supaya apa? Kan bisnis plan. Nah, bisnis plan kan bagaimana meyakinkan tadi pelaku usaha partner kita nih, dia yakin nih, kenapa sih lo bikin Apple misalnya gitu, mau bisa-bisa lo mau bisnis Apple apa sih? Nah, dijelaskan di sini. Ya, Apple adalah makanan yang sangat mudah, disukai oleh masyarakat, juga cukup dikenal di seluruh belahan dunia. Nah, dia mendeskripsikan sehingga tertarik, ya tertarik. Misalnya orang, oh saya coba deh, saya pengen modalin, ya kan gitu. Cita rasa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan juga proses pembuatan Apple dimulai melalui 4 tahap. Oh, dibuatkan juga sama dia deskripsinya, ya. Terus pembuatan Apple dijelaskan juga di dia apa sama ininya ya, sama bisnis plan-nya. Kulit pie, ya kan, isian dan sebagainya macamnya bla bla, teman-teman bisa baca nih ya. Terus pengemasannya juga diceritakan di deskripsi. Namanya deskripsi produk berarti kan dia menjelaskan gitu ya. Lalu yang ketiga analisis pasar. Nah, kalau di sini contoh analisis pasar, teman-teman bisa dilihat juga ya, nanti teman-teman bisa baca juga. Dia menganalisa tadi batu ya, dia menjelaskan di sini provinsi Jawa Timur Malang. Jadi kita lihat di ini bahwa dia melihat bahwa Kota Batu ini adalah tempat wisata ya, dengan tadi ya, dia menjelaskan di wilayah Batu Malang. Terus total awan yang berkunjung, ya dia pakai data tuh di Kompas.com karena tadi analisis kan pasar. Nama analisis pasar berarti kan kita harus ada data konkret. Kalau bahasanya statistik ya dia harus ada data BPS. Cuman kalau kita pemula ya kita tinggal cari aja search di Google gitu ya. Kenapa sih kita membuka makaroni gitu? Analisis pasarnya apa? Oh ternyata peminatnya misalnya anak-anak muda yang dari usia SMP sampai dengan SMA. Ada berapa banyak ya? Meyakinkan membuat para investor atau partner ingin tadi entah itu dia nanam saham, ngasih modal, investasi dan sebagainya. Nah, di sini ada perencanaan penjualan bisa dilihat teman-teman. Terus perencanaan strategi pemasarannya seperti apa? Dijelaskan di sini untuk menunjang proses pemasaran, produknya mulai memakai media promosi internet, blog, medsos dan lain sebagainya. Nah, produksi ini teman-teman, nah, ini contohnya perencanaan produksi seperti apa, ya kan? Dia ingin merencanakan dalam bisnis plan kan rencana ya, rencana bisnis. Rencana produksi sesuaikan dengan rencana penjualan, yaitu 80 kemasan per minggu, ya kan? Dia ada targetnya dalam satu minggu itu 780. Nah, 80 kemasan itu bagaimana? Ya, maka apa aja sih? Gitu ya. Ya salah satunya itu tadi 40 pie apel kardus kecil, 20 pie apel kardus sedang, 20 pie apel kardus besar ya. 4 minggu pie. Jadi dijelaskan di sini sama dia ya. 80 kemasan yang jual dalam satu minggu itu apa aja sih? Tadi 40 pie kardus kecil, 20 pie yang sedang dan 20. Misalnya makaroni dalam satu minggu ini target saya jangan satu minggu, satu hari misalnya. Bisa, boleh terserah. Produksi dalam satu hari ini makaroni 100 laku misalnya kan. Tinggal kita jelaskan produknya, misalnya makaroni rasa bon cabe, makaroni rasa keju berapa. Misalnya contoh aja teman-teman ya. Berapa nih dalam satu hari nih yang laku gitu kan. Per bulannya berapa. Nah, jadi kita perencanaan produksi ini kita tuangkan dalam business plan. Lalu yang kelima, perencanaan keuangan. Kita lihat di sini, investasi yang dibutuhkan apa sih modal kerjanya? Kompor gas misalnya kan, butuh 1 unit, totalnya sekian. Timbangan, tabung gas, mixer, oven ini berhubungan ya, yang berhubungan dengan kegiatan dia memproduksi pie apple. Nah, jadi ini memang harus kita tuangkan dalam bisnis plan. Apa aja? Tuh sampai parutan, loyang, cetakan dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat sini totalnya 2.450.000. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kembali rincian investasi awal 2.450.000 apa aja bla 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 gitu ya. Sedangkan modal kerja atau biaya personal per bulan apa nih? Kita lihat di sini. Ya.
opsional per bulannya. Nah, dari mana kita lihatnya? Dari tadi nih, dari ini nih teman-teman. Dari produksinya, ya. Ada 160 unit pineapple besar, kardus kecil nih. Nah, kita coba hitung lihat di sini, ya, rincian biaya operasional per bulannya. Makanya teman-teman, dalam kita menjadi pebisnis pemula, ya mau nggak mau kita harus tahu nih hal seperti ini, hitung-hitungannya. Ya, apalagi kita ingin membesarkan tadi ya, dalam untuk mencari partner gitu ya, ataupun mencari modal misalnya seperti itu. Tepung terigu dibutuhkan berapa, ya, telurnya berapa, margarinnya berapa, ya, gas LPG-nya, sampai gaji pimpinannya. Misalnya kita bicara SDM, ya, gaji staf keuangan, gaji produksi, dia ada 3 karyawan dia. Nah, ini dilihat nih, dihitung nih, ya, totalnya ada 7 jutaan dalam 1 bulan biaya yang dikeluarkan. Lalu penghitungan biaya produksinya, coba kita lihat di sini berapa, ya. Tinggal kita coba tuh bagi biaya produksi per unit dari 7 juta dibagi 3.200 menjadi 2.311. Terus analisis pendapatannya berapa? Kita lihat harganya. Apel kecil harga 15.000, jam 11 110. Nah, dapat omset 2.400.000. Omset penjualan per bulan 8.800.000. Tinggal kita lihat di sini perhitungan laba usaha 1 bulan berapa. Penerimaannya omsetnya 8.800.000, total biaya produksinya 7 juta. Berarti apa? Laba usahanya 1.405.000. ROI-nya berapa? Ya, 14,27%. Lalu payback period-nya berapa bulan? Ya, misalnya kita hitung di sini, jadinya 7 bulan. Jadi ibaratnya BEP payback period-nya 7 bulan. Ya, baru dia besoknya 8 bulan sampai seterusnya dia bisa mendapatkan keuntungan bersih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, struktur organisasi nih sama, ya. Nah, di sini banyak nih teman-teman ya. Ada beberapa item sih ya. Ada contoh bisnis terang bulan mini itu. Teman-teman bisa baca lah. Deskripsi produknya. Ini sama semua nih, ini kulinernya. Terus apa lagi nih? Ini contoh bisnis plan nugget tahu. Nah, ini analisis SWOT-nya nih, contohnya ini. Ya. Nugget tahu, analisis SWOT-nya, faktor internal, strength, kekuatannya, keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Nah, bisa aja kan, itu kan terserah kita nih. Apa sih strength-nya? Terus ada kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah tahu dengan menggabungkan berbagai rasa nugget tahu yang menarik, yaitu rasa ayam, daging, dan sayuran. Jadi bagi dia adalah strength-nya, ya, bagi si pelaku UMKM-nya bisnis nugget tahu bahwa strength saya ini. Nah, teman-teman bisa buat nantinya apa strength-nya. Ya, terus bahan baku mau didapat, bisa juga kan? Kenapa saya jual bahan nugget tahu? Karena bahan bakunya mudah didapat. Lalu kelemahannya apa? Tadi belum memiliki cukup pengalaman karena masih baru, ya. Itu jadi weakness tuh. Pengalaman mulai usaha baru, terus kurangnya SDM, ya, keterbatasan SDM untuk membuat misalnya produksi dari nugget tahu. Nah, ini bisa teman-teman jadi contoh juga nih. Terus eksternal, opportunity, peluangnya apa? Banyak konsumen, ya, banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi nugget. Nah, ini bisa jadi peluang, opportunity. Sisi pemasaran yang mudah bisa jadi peluang, ya. Lalu terusnya ancamannya apa nih? Oh, kata mereka salah satu ancamannya adalah dikhawatirkan bias ya terjadi adalah keacuan konsumen, ya. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana. Jadi mungkin tadi tahu lah biasa gitu. Nah, bahasanya dia itu adalah sebagai ancaman. Nah, teman-teman nanti tinggal buat tuh nanti soalnya seperti apa. Ini contoh ya, teman-teman bisa baca nih contohnya. Ya, sudah ada nih. Oke, ini ada soal tes juga nih, ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman nanti dalam membuat business plan ini sudah saya kasih gambaran contoh gitu ya. Nanti bentuk kelompok, lalu nanti tentukan apa produknya, lalu nanti kalian tinggal buat, baru nanti setelah maksudnya pas UAS ujian akhir semester kita presentasikan. Oke, baik teman-teman, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya, kan kita udah punya kelompok nih Pak, itu aja yang dipakai Pak, apa gimana? Kelompok apa tuh?
kelompok tugas gitu, Pak. Berapa orang? Jadi satu kelompok itu kan dia dari Jakut kan 28 ya, ada yang 5, ada yang 5, ada yang 4. Hmm. Itu boleh dipakai kirim ke Bapak apa gimana, Pak? Ini total ada berapa sih? Kalau yang Jakut? Sebentar, Pak. Nggak apa-apa sih kalau misalnya masih itu bisa gitu. Yang Bekasi gimana saya juga nggak. Maksudnya kan biar nggak banyak kan kelompok gitu Nggak orang-orang apa-apa. lagi Nggak apa-apa. nanti pusing. Nggak apa-apa. Kalau udah ada ya nggak apa-apa, bagus. Tinggal nanti tentukan produknya apa yang mau dipresentasikan, kasih ke saya. Maksudnya kelompok A produknya tentang ini, berarti kan besok dia presentasi tentang itu. Jadi nanti dia membuatnya tentang itu, seperti itu. Nggak apa-apa juga. Oke, Pak. Kalau teman-teman pada setuju ya nggak apa-apa. Itu yang Jakut ya? Iya, Pak. Kalau yang Bekasi gimana? Yang Bekasi ada nggak Bekasi? Iya, Pak. Kelompoknya dibuat aja ya. Iya, Pak, nanti, Pak. Silakan ya dibuat, totalnya ada berapa, dibagi aja. Yang Bekasi nanti informasikan di saya ya, di Iya, grup. Pak. Bekasi ada berapa sih? 12 ya? Kemarin sih baru dihitung lagi jadi ada 14. Biasanya 14. 16. Tapi jangan lebih banyak dari yang lebih dari 5 ya. Diatur gimana nih? Kalau lebih dari 5 kayak banyak banget itu. Terlalu banyak. Misalnya bisa 554 bisa juga, ataupun Iya, Pak. Oke, terserah Pak. lah. Jadi nanti bisa teman-teman kasih ke saya, serahkan maksimal minggu depan tuh produknya udah ada di saya. Apa sih yang mau dipresentasikan produknya? Nah, nanti sebisa mungkin sebelum presentasi udah dikirim ke saya PowerPoint-nya ataupun PDF-nya, sehingga saya bisa ngelihat. UAS-nya kita presentasi ya. Ujian akhir semester kita adalah presentation. Jadi masing-masing kelompok itu nanti presentasi, nanti penilaiannya adalah itu tadi dari presentasi. Nanti diatur ya teman-teman, presentasi mau ganti-gantian atau seperti apa. Cuma kalau ini kan gabungan ya, kalau misalnya gabungan offline kan agak susah, saya pengennya offline kan nggak mungkin juga. Jakut ke Bekasi, Bekasi ke Jakut. Kalau misalnya satu kampus mungkin saya bisa offline gitu. Tapi ya karena kita gabungan online nggak apa-apa deh. Oke teman-teman, untuk yang Jakut, sorry ya, ini UAS baru dikasih tadi sama akademiknya, jadi saya belum koreksi. Iya, Pak. Baru dikasih Iya, tadi Pak. tadi pagi kode @modo-nya. Jadi saya belum koreksi. Oke, ada yang lain teman-teman tanyakan, silakan. Pak, itu tugas soal tesnya itu buat yang presentasi, Pak. Tadi di modul. Iya, yang di model tadi dikerjain Iya, Pak. atau bagaimana, Pak? Enggak, itu kan dari Kemenkop UKM. Ya itu nanti teman-teman ini aja di kelompoknya. Enggak mesti gitu. Oh, baik, Pak. Itu contoh dari Kemenkop UKM bagi pelaku usaha pemula. Ya, tadi kan tesnya gitu. Kenapa sih Anda mau buka usaha dan lain sebagainya gitu. Misalnya kayak kemarin nih, misalnya pertanyaan gitu. Kenapa sih misalnya kita berbisnis harus berani beresiko, ngambil resiko? Kan seperti itu tuh. Kan, tapi jawabannya emang standar semua sih. Ya karena jadi ngebalikin lagi nih. Kenapa? Ya karena emang harus resiko Pak gini-gini. Ya udah tahu maksudnya resiko yang kayak gimana gitu. Kan resiko itu banyak teman-teman. Kita harus menghadapi resiko kerugian finansial. Itu bisa dijabarkan gitu kan. Terus resiko apa lagi? Tadi pesaing, kompetitor, resiko banyak lagi. Itu kan kalau misalnya kita gali dalam usaha ini kan resiko tuh nggak hanya cuma satu, banyak. Ya pasti resiko. Nah, apa aja sih resikonya? Nah, itu kan tinggal misalnya gini, resiko rugi. Ini gimana ngatasin rugi? Gitu. Itu kan resiko rugi kan nggak mungkin. Pak, resiko udah namanya usaha udah rugi. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong, udahlah. Nah, bagaimana supaya tidak rugi besoknya? Nah, itu sebenarnya menjadi penjabaran sih. Sama pertanyaan tadi di Kemenkop UKM. Ya, lu mau bisnis ngapain sih kan gitu. Kalau kita bicara kuliah kemarin kan mindset ya. Saya mau nyoba. Gitu, mencoba bisnis, apalagi kemarin mindset dari pelaku usaha itu misalnya saya pengen cuma dapat relasi yang banyak. Nah, itu kan menentukan di awal. Wah, ini Pak, saya pengen bisnis karena memang jadi fokus utama saya gitu. Berarti kan dia harus fokus di situ. Pak, enggak apa ini jadi kantong kanan saya, kantong kiri, kantong kanan kerja, kantong kiri bisnis. Ya bisa aja seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi faktor kenapa sih kita melakukan usaha gitu.
Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang usaha yang sudah misalnya online sudah ada ya, pasti sudah ada lah ya. Sudah ada di sini yang usaha-usaha online. Kuliner, Pak. Kuliner apa? Risoles mayones gitu. Lewat online-nya, maksudnya sendiri nih pribadi atau apa nih? Pribadi, Pak. Bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri risolnya? Iya, Pak. Nah, itu kan berarti kan, tapi lewat online ya? Iya. Jadi kayak misalnya kalau ada yang pesan baru bikin gitu, sisanya baru dijualin kalau ada sisanya. Kemarin pas bulan Ramadan ada yang jualan kue nastar, ada nggak? Kue-kue, biasanya kan gitu ya Ramadan. Sebenarnya sih tinggal hanya bulan Ramadan aja, misalnya Lebaran, kita banyak, ya tadi misalnya nastar bisa setiap bulan bikin kayak gimana sih supaya laku kan, itu kan menjadi sebenarnya peluang gitu. Tapi kan selama ini memang di kita ini kan munculnya ketika bulan Ramadan kan, namanya nastar, kue apa sih, salju, apalagi kacang goreng bawang. Sebenarnya kacang bawang pun kalau kita ke puncak kan banyak ya, kacang goreng kan kalau kita ke puncak macet itu kan banyak yang jualan tuh, gemblong. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan ataupun Lebaran ini menjadi spesial gitu? Kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Kacang goreng itu kalau bulan akhir raya Idul Fitri itu menjadi spesial kenapa? Ciri khas Lebaran kayak gitu, Pak. Tapi kan tadi di puncak sebenarnya udah ada dijual, kalau kita macet itu kan. Kejauhan, Pak, kalau harus ke puncak dulu, masa makan kacang goreng di puncak. Rasanya beda, Pak. Nah, itu rasanya beda kenapa? Suasana, bukan rasa, suasana. Suasana, iya betul. Ya, Suasana. pertama tadi kue nastar. Tahu, Pak, Kenapa? di Bogor, di puncak itu kebanyakan tukang cilok. Tukang kacang udah jarang. Betul, kacang jarang. Tadi benar suasana teman-teman, sama kue nastar kita makan pada saat hari raya sama mungkin bulan depan ataupun 2 bulan lagi berbeda. Kenapa berbeda? Karena suasana. Gitu. Itu kalau kita bicara suasana itu kan sebenarnya stres, kekuatan sebenarnya. Nastar dijual mahal misalnya 90.000. Sebenarnya kan enggak 90.000 gitu kan. Kalau kita bikin bisa 30.000 juga bisa. Tapi di hari raya 90.000, 100.000 ada yang beli, ada. Kenapa? Ya suasana, gitu kan. Apalagi misalnya orang Betawi itu kue apa namanya? Kue kembang ya? Dodol, kembang goyang. Ya, kembang geplak, goyang. Pak, geplak. Geplak. Ya nggak ada kan? Istilahnya kalau hari-hari bulan-bulan biasa jarang lah, paling nggak ada jarang. Sama kayak ketupat. Kenapa sih setiap hari raya harus masak ketupat sama rendang? Ayo, rendang kan dari Padang. Ke teman-teman masak istilahnya ke nasi Padang makan rendang kan bisa. Kenapa? Suasana itulah, Pak, tadi suasana. Ya berbeda. Jadi kemarin kita itu hari raya makan rendang, terus hari ini besok misalnya kita ke makan Padang beli rendang, beda apa? Suasana. Kenapa suasananya, Yulia? Kenapa? Bedanya suasana kenapa? Jawab saya. Suasananya yang pastinya kan kalau makan nasi Padang sendiri kan ya biasa aja gitu, Pak. Tapi kalau misalnya makan ketupat bareng keluarga gitu kan, rame-rame kumpul, itu pasti suasananya juga beda. Yang biasanya cuma makan sedikit bisa nambah, Pak, kayak gitu. Betul. Nah, ini yang dikemas teman-teman, iklan para pelaku produk ini dia mengiklankan tadi melihat suasananya. Nah, kan? Coba kan sebelum puasa sudah ada iklan sirup, betul ya? Coba setelah puasa ini kita lihat ada nggak iklan sirup? Tidak ada. Nggak ada, Pak. kurang ajar kan sirup kan? Biasanya sirup sama sarung, Pak, yang banyak di iklan. Iya, setelah ini ada nggak mereka muncul? Enggak kan? Enggak Jarang. muncul lagi. Jarang. Ini kurang ajar dia bilang. Kenapa? Tadi dia pakai momen suasana. Makanya kalau tadi dalam berbisnis itu dia tahu tuh tadi dia mungkin dia ngebaca pasar. Oh, bulan hari raya ini orang macam lah ya, bikin suasana event. Misalnya kan sekarang udah banyak ya media sosial, foto bareng, plak. Saya buka hari pertama hari raya itu IG itu rame banget itu, ucapan selamat itu kan, pada begini semua itu sama keluarganya itu kan. Bikin istilahnya memang menjadi suatu momen istilahnya. Nah ini bagi para pelaku bisnis yang pandai harus membaca momen gitu.
Nah, hari-hari biasa gimana gitu? Kemana si Rokmajan hari-hari biasa? Ada yang beli atau enggak? Gitu kan? Pertanyaan kan itu. Ya pasti masih ada yang beli, tapi tidak seramai mungkin di hari Ramadan kemarin ya. Ya dia ibaratnya apa ya? Istilahnya pelaku-pelaku bisnis ini, misalnya kita lihat di luar sana, misalnya tempat wisata lah ya. Dia kan ngambil momen, makanya kan harganya beda ya. Kenapa harganya beda teman-teman? Lebih mahal pada momen-momen yang memang krusial seperti itu. Kenapa teman-teman? Kenapa dia memahalkan, ya kan? Tiket, harga atau segala macamnya. Ada bisa jawab? Bisa jawab nggak? Tiket pesawat jadi mahal, kereta mahal, istilahnya kan. Tempat wisata, terus macam-macam lah. Kenapa? Hah? Hari besar, hari weekend. Ya karena memang di situ ngumpul masyarakat gitu loh. Jadi gini, kalau dalam konsep bisnis, ya tadi analisis pasar ya. Hotel itu para pelaku pariwisata itu sudah membaca dalam artian ketika weekend ini dia mendapatkan misalnya 1.000 pengunjung misalnya. Di hari biasa tidak nyampe segitu. Nah, harga di hari biasa kenapa weekday lebih murah? Karena dia untuk menutupi operasional, ya kan? Misalnya sehari. Nah, dihajar ketika weekend gitu. Dia ngambil untungnya ketika weekend itu. Ya kan, weekend itu dihajar habis-habisan sama dia. Apalagi pas libur anak sekolah, libur panjang segala macam, termasuk hari raya. Dan disitulah keuntungan dia yang didapat gitu. Makanya kenapa sih weekday murah segala macam? Karena memang dia hanya untuk kebutuhan operasional dia aja, dalam arti ya bisa jadi mungkin rugi. Makanya diambillah pada saat-saat weekend tersebut harga naik gitu. Sebenarnya sih misalnya kita bisa juga kita balik sebenarnya sih ya. Hari weekday misalnya mahal, misalnya weekend murah, tapi hasilnya nggak sedampak dalam arti tadi harganya. Kenapa? Misalnya hanya 100 pengunjung di weekday, kita naikkan harganya misal 2 kali lipat, ya tetap nggak nampol dengan sama yang tadi weekend. Gitu. Misalnya weekend kita murahkan harganya, yang datang misalnya 1.000, ya kurang nampol, ibaratnya mendingan ditampol sekalian kan, konsep pelaku bisnis kan begitu, untung-untung sekalian. Sama kayak minyak goreng, ya kan? Kenapa kenaikan harga terjadi pada saat bulan puasa? Ya karena mungkin dia itu tadi dampaknya teman-teman. Ayam naik, telur naik, gula naik, gitu kan. Nah itulah istilahnya kita bicara bisnis. Nah kita kalau yang pemula ini analisis pasar kita sederhana aja, gitu kan. Bagaimana tadi ngeliat sekeliling kita, kompetitor kita, layak atau tidaknya. Oke, baik teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Maksudnya cukup apa nih? Cukup sekian? Enggak, maksudnya materinya cukup, Bapak. Yang lain, ada lagi? Tidak, Pak. Oke, mau dilanjutkan? Sebentar teman-teman, saya lagi buka contoh hitung-hitungan nih ya, maksudnya investasi. Oke teman-teman, saya coba sharing contoh model kita hitung-hitungan berkaitan dengan ini. Ada kelihatan belum? Ketika kita ingin memulai bisnis ya atau usaha, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cuma terlalu kecil. Iya, ini Excel soalnya. Nah, ini contoh nih teman-teman ya. Ini contoh aja saya coba sedikit. Ya, ini kan ya berkaitan dengan tadi kalau kita bicara tentang produksi dan juga mungkin kita bicara investasi, dana yang dibutuhkan berapa. Ini contoh aja ketika kalau di sini kan membuka ya Mi Jogja ya, Mi Jogja Ampiran cabang Dramaga di Bogor. Nah, dia butuh apa sih? Ya kan modalnya berapa nih untuk peralatan? Nah, maksudnya nanti teman-teman ya seperti ini, ya kan membuatnya seperti ini. Misalnya di investasi Mi Jogja ini apa aja yang dibutuhkan? Misalnya gerobak berapa harganya, kompor berapa harganya. Nah, totalnya berapa sih dari itu semua? 22.572.000. Nah, ini adalah modal untuk peralatan. Nah, ini kan bisa digambarkan juga dalam bisnis plan tadi. Ini baru peralatan misalnya kan, berarti modalnya 22.572.000. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Sudah kelihatan?
Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Ya, jelas. Oke, di sini kita lihat nih ya, teman-teman, ini contoh aja ya, teman-teman, contoh berkaitan dengan bagaimana kita dalam memulai bisnis ini berapa modal sih yang dibutuhkan ya. Misalnya ini, misalnya kita ingin buka mie Jogja nih, apa sih modal yang dibutuhkan dari gerobak, kompor, dan lain-lain. Kita lihat di sini, ini contoh, nanti saya kirim ya contohnya. Ternyata 22 juta nih modalnya, gitu kan, untuk peralatan. Lalu apalagi sih yang dibutuhkan misalnya. Nah, di sini kita lihat untuk operasional misalnya transportasi berapa, terus gaji di awal berapa, misalnya. Ini agak nge-lag ya saya, teman-teman nih. Enggak sih, Pak. Kok saya nge-lag ya? Nah, di sini ada contoh pengeluaran untuk sewa berapa, ya. Terus uang makan, misalnya karyawan tadi ada uang makan, supplies, gas, dan segala macamnya. Ini kita hitung nih, ya. Tadi ternyata ketemu modal misalnya 20 juta, gitu kan. Nah, kita ingin berapa nih? Kita ingin melakukan penjualan berapa nih dalam satu hari, gitu kan. Misalnya 60 porsi. Nah, kita coba buat berapa sih kalau 60 porsi terjual? Berapa 40 porsi? Kalau misalnya kita lihat di sini berapa sih kalau 40 porsi ini terjual, berapa yang harus biaya yang kita keluarkan. Nah, kita harus tahu juga nih bahan bakunya, ya. Nah, bahan baku untuk 60 porsi apa aja sih? Ayam segala macam. Nah, misalnya dalam dalam 60 porsi ini maka biayanya adalah 407.250 misalnya. Lalu berapa harga jualnya? 11.000. Ya, 11.000 dikali 60 maka 660.000. Nah, bahan bakunya 407.250. Nah, ada keuntungan 252.000 nih, ya kan? Nah, ini harus tahu nih teman-teman bahan baku. Kenapa? Karena kalau dalam bisnis makanan itu kan dia maksimal 50% ya. Dalam artian dia jangan sampai di bawah itu. Gitu. Jadi maksimal banget 5%. Paling bagus ya 100% kalau bisnis makanan. Ya, bisa, nggak apa-apa. Kan kita dalam bisnis kuliner ini kan kita yang penting tahu bahan bakunya. Tapi juga jangan terlalu jual tinggi banget gitu loh. Makanya kalau misalnya kita minum di Starbucks dengan harga kopi 40.000, ya dia nggak 40.000 bahan bakunya, bisa jadi mungkin 15.000, bisa jadi gitu kan. Tapi karena dia ada aset maintenance dalam arti tadi tempatnya enak, bagus, AC-nya dingin, terus ada WiFi, ada TV, jadi dihitung di situ, gitu loh teman-teman. Ya kayak misalnya kayak teman saya jual dia kopi kemasan, minuman ya, bikin di kafe. Harga 20.000, tapi ternyata bahan bakunya nggak 20.000, bisa jadi hanya 7.000, 8.000 gitu loh. Kenapa dia jual 20.000? Oh tadi dia ngambil keuntungan untuk tadi suasananya ataupun mungkin tadi